我出来！我有个不情之请，想去摘他斗笠的男学员都失败了。你要和我在一起，首先得打得过我。眼前这一切，和当初这届没人能摘下这位学妹的斗笠的。你跟我走一趟，回学院蹭吃蹭喝，我也和气相想。以后推到风口浪尖好吗？ Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 142 yang akan terjadi selanjutnya. Dikarenakan film Donghua-nya belum rilis, maka animasi dalam video ini hanyalah sebuah ilustrasi, yang dimana dalam cerita sebelumnya, setelah Ditian pergi meninggalkan alam dimensi, Yuho secara diam-diam mengagumi kemampuan Ditian. Tak lama kemudian, Yuho segera keluar dari dunia spektral dan pergi menuju Akademi Shrek. Yuho kemudian merasa bersemangat karena dia saat ini telah memiliki 8 cincin jiwa. Bagaimana kelanjutan spoiler alur cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Sementara itu, di halaman luar Akademi Shrek, para murid sedang membicarakan acara Kencan Buta Takdir Dewa Laut yang akan diadakan nanti malam. Salah satu murid mengatakan jika acara Kencan Buta Takdir Dewa Laut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mereka yang bukan berasal dari murid halaman dalam diperbolehkan untuk mengikuti acara Kencan Buta Takdir Dewa Laut. Meski hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, namun dia tidaklah yakin apa alasan dibalik semua ini. Ketika para murid Akademi Shrek sedang membicarakan acara Kencan Buta Takdir Dewa Laut, Yuho kemudian teringat dengan kejadian di masa lalu. Yuho benar-benar tidak menyangka jika halaman luar diizinkan untuk mengikuti acara Kencan Buta. Rasanya jauh lebih baik daripada saat ketika Yuho baru memasuki akademi. Yuho kemudian beranggapan betapa senangnya jika dia bisa melihat acara Kencan Buta Takdir Dewa Laut bersama Dong-er. Hal ini seketika membuat Yuho merasa sedikit sedih, sehingga dia segera berjalan mempercepat langkahnya menuju bagian dalam akademi. Ketika Yuho tiba di tepi Danau Dewa Laut, dia segera berlari di atas permukaan Danau Dewa Laut menuju pavilion Dewa Laut, sehingga hal ini seketika mengejutkan para murid akademi dari halaman luar. Salah satu di antara mereka beranggapan kapan dirinya bisa sekuat itu, serta bisa berjalan di atas permukaan air tanpa menggunakan kemampuan jiwanya. Tak lama kemudian, setelah tiba di Pulau Dewa Laut, Yuho segera berlutut di depan pohon emas dan bersujud 3 kali untuk memberikan penghormatan kepada Master Mu'en, sebelum akhirnya memasuki pavilion Dewa Laut. Dikarenakan tidak menemukan satupun orang di pavilion Dewa Laut, Yuho segera pergi ke kantin halaman dalam. Yuho beranggapan jika mungkin dia dapat bertemu dengan seseorang. Tidak berselang lama, sebuah suara terdengar dan mengatakan bukankah itu adalah Yuho. Bagaimana mungkin dia memiliki waktu untuk memasuki halaman dalam? Ketika Yuho mengalihkan pandangannya, dia melihat wajah yang cukup familiar, di mana itu adalah Wu Feng, orang yang pernah menjadi musuh Yuho ketika baru pertama kali memasuki akademi. Namun Wu Feng saat ini tidak sejahat dulu dan sudah bertaubat. Sementara di sampingnya terdapat Ningtian dengan ekspresi sedikit aneh. Sementara penampilan mereka berdua nampak jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Yuho kemudian segera menyapa Wu Feng serta mengangguk ke arah Ningtian. Setelah mendengar percakapan di antara mereka, beberapa wajah yang cukup familiar datang menghampirinya. Mereka merupakan Dai Huabin dan Zulu yang saat ini menjadi murid elit halaman dalam. Wu Feng kemudian bertanya kepada Yuho kenapa dia bisa berada di tempat ini. Apakah dia masih merupakan murid dari halaman dalam? Yuho mengatakan jika dia berada di tempat ini untuk mengikuti ujian kelulusan. Mendengar hal tersebut, Wu Feng mengatakan jika sepertinya Yuho sangat percaya diri, di mana ujian kelulusan mereka sangatlah sulit. Namun Yuho mengatakan jika dia akan berusaha dengan sebaik mungkin. Sementara itu, ketika Wu Feng sedang berbicara dengan Yuho, para murid halaman dalam yang tidak mengenalnya merasa penasaran dengan sosok Yuho. Sementara Yuho langsung mengambil makanan dan duduk di meja makan. Sambil melirik ke arah Yuho dengan wajah serius, Wu Feng bertanya kepada Ningtian, bagaimana pendapatnya tentang kultivasi Yuho saat ini? Apakah menurutnya Yuho sudah menjadi petapa jiwa? Ningtian mengatakan jika Yuho seharusnya sudah menjadi petapa jiwa.
Terlebih lagi, Yuho telah menjadi anggota Pavilion Dewa Laut beberapa waktu yang lalu, dan Yuho telah mendapatkan hak istimewa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka semua. Meskipun Ning Tian tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Yuho selama ini, namun dia merasa jika Yuho jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ning Tian merasa jika Yuho kembali bukan hanya untuk ujian kelulusan, sehingga hal ini seketika membuat Wu Feng merasa terkejut dan bertanya kepada Ning Tian, apakah dia juga akan mengikuti acara kencan buta takdir Dewa Laut. Ning Tian membenarkan hal tersebut, terlebih lagi Wang Dong'er telah menghilang. Sementara menurut aturan akademi, Yuho harus ikut serta dalam acara tersebut. Tidak berselang lama, ketika Yuho baru menyelesaikan makan, seorang tetua dari halaman dalam segera menghampiri Yuho dan bertanya kepada Yuho siapa yang mengizinkannya untuk makan di kantin halaman dalam. Namun Yuho mengatakan jika dia juga merupakan murid dari halaman dalam, serta memperlihatkan rencana anggotanya kepada tetua tersebut. Namun tetua ini tidak mempercayai ucapan Yuho, sehingga ingin membawanya ke kantor urusan akademi. Yuho mengatakan jika dia tidak memiliki waktu untuk hal tersebut, sementara kedatangannya ke tempat ini untuk mengikuti acara kencan buta takdir Dewa Laut. Mendengar keributan yang terjadi, Wu Feng bersama kelompoknya segera menghampiri tetua tersebut serta menjelaskan jika Yuho memang merupakan murid dari halaman dalam. Namun tetua ini masih tidak percaya dengan hal itu. Dikarenakan Yuho tidak bisa berlama-lama berada di tempat ini, dia kemudian berniat untuk melarikan diri. Namun tetua ini yang menyadari hal tersebut segera melepaskan 8 cincin jiwanya untuk menghentikan Yuho, sehingga memaksa Yuho untuk melepaskan tangan giok Kaisar Es. Tidak berselang lama, Yuho kemudian menghentakkan kakinya di udara sehingga menyebabkan ledakan energi dan membuat tetua itu jatuh ke tanah. Sementara Wu Feng bersama Dai Huabin serta yang lainnya terhuyung mundur dengan wajah ketakutan. Tetua ini tidak menyangka jika Yuho yang nampak masih berumur 20 tahun memiliki aura yang begitu menakutkan. Sebelum pergi dari tempat tersebut, Yuho meminta kepada Ning Tian untuk memanggil Dekan Chai Mi-er untuk menangani masalah ini. Ning Tian kemudian merasa jika dalam kehidupan ini, mereka tidak akan lagi pernah bisa mengimbangi kultivasi Yuho. Sementara Wu Feng kemudian segera berbalik untuk mencari Dekan Chai Mi-er sesuai dengan perintah Yuho. Singkat cerita, ketika malam telah tiba, para murid akademi yang akan mengikuti acara kencan buta telah berkumpul di tepi Danau Dewa Laut. Sementara Yuho telah berdiri di belakang mereka. Namun dia masih memikirkan bagaimana akan menghadapi ujian kelulusan yang akan dia hadapi esok hari. Tidak berselang lama, sebuah perahu besar terlihat berlayar dari kejauhan, yang dimana para guru dan tetua halaman dalam hadir untuk melihat acara tersebut. Guru Xuan duduk di bagian depan perahu dengan sebotol anggur di tangannya. Sementara tetua Song Dekanian bersama para tetua lainnya serta guru dari halaman dalam berada di atas kapal. Namun di antara para tetua halaman dalam hanya Dekan Chai Mi-er yang tidak hadir dalam acara tersebut. Sementara dia saat ini sedang berurusan dengan guru baru yang mempersulit Yuho sebelumnya. Setelah mengetahui jika murid halaman dalam yang dia ancam serta rencana yang dia ambil merupakan anggota termuda dari Pavilion Dewa Laut dalam sejarah Akademi Shrek, seketika membuat Dekan Chai Mi-er sangat marah. Tak lama kemudian, perahu yang berisi para petinggi Pavilion Dewa Laut segera berhenti di tengah Danau Dewa Laut. Sementara sinar cahaya kemudian memancar dari permukaan danau. Sedangkan para murid yang melihat acara ini bersorak gembira dan bertepuk tangan. Tidak berselang lama, 16 bunga teratai segera muncul di atas permukaan danau. Sementara 16 gadis dengan gaun putih serta menggunakan topi bambu di atas kepala mereka segera berdiri di atas bunga teratai tersebut. Sementara Yuho yang saat ini masih memikirkan Dong'er merasa terkejut melihat penampilan mereka. Kejadian ini seketika membuat Yuho teringat saat pertama kali ikut serta dalam acara kencan buta takdir Dewa Laut, yang dimana pada saat itu salah satu gadis yang berada di balik topi bambu adalah sosok Dong'er, sehingga hal ini membuat Yuho tidak bisa mengendalikan kerinduannya kepada Dong'er. Pada saat ini, 16 gadis yang berdiri di atas bunga teratai telah menari di atas bunga teratai dan berbaris rapi. Sedangkan para murid laki-laki telah bersiap untuk mendapatkan wanita pujaan hati mereka. Dan setiap sorakan serta tepuk tangan jauh lebih keras daripada sebelumnya.
Setelah semua peserta berkumpul di tepi Danau Dewa Laut, Bebe kemudian mengucapkan selamat datang kepada semua peserta. Selain hal tersebut, dia juga memberikan ucapan selamat datang kepada semua tetua Pavilion Dewa Laut serta guru yang hadir dalam acara ini. Yang dimana di malam yang indah ini, yaitu di tepi Danau Dewa Laut, Kencan Buta Takdir Dewa Laut akan segera dimulai. Bebe dan Sisi kemudian memperkenalkan diri jika mereka berdua yang akan menjadi pembawa acara dalam acara ini. Sementara Dekanian yang saat ini sedang berada dalam perahu besar mengatakan jika sepertinya membiarkan anak-anak dari halaman luar untuk melihat acara Kencan Buta Takdir Dewa Laut merupakan keputusan yang tepat.